Nama saya Karen Buntarman dari kelas 12 IPA nomor absen 4. Kali ini saya akan melakukan percobaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sebelum itu akan saya jelaskan apa itu laju reaksi. Laju reaksi dapat diartikan sebagai suatu peristiwa perubahan konsentrasi reaktan atau produk dalam satuan waktu. Laju reaksi juga dapat diartikan sebagai suatu laju terhadap berkurangnya konsentrasi suatu reaksi. Saya melakukan percobaan ini dengan dua tujuan, yaitu untuk mampu merancang dan melakukan eksperimen mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Dan yang kedua adalah untuk dapat mendeskripsikan pengaruh dari suhu, luas permukaan, katalis, dan juga konsentrasi terhadap laju reaksi. Faktor yang pertama adalah konsentrasi. Pada umumnya, reaksi akan berlangsung lebih cepat apabila konsentrasinya diperbesar. Zat yang konsentrasinya besar mengandung jumlah partikel yang lebih banyak, sehingga partikelnya akan tersusun lebih rapat. Partikel yang susunannya rapat akan lebih sering bertumbukan dibanding partikel yang susunannya renggang. Oleh karena itu, kemungkinan berlangsungnya reaksi akan semakin besar. Untuk membuktikan faktor konsentrasi, di sini saya telah menyiapkan 2 botol yang berisikan 4 sendok makan cuka dapur. Kemudian di sini juga ada 2 balon. Yang pertama berisikan 1 sendok makan baking soda dan yang kedua setengah sendok makan baking soda. Setelah menyiapkan ini semua, kita akan rekatkan balon pada ujung botol. Setelah merekatkan balon, kita akan tuangkan baking soda secara bersamaan. Di sini kita dapat lihat reaksi yang terjadi. Balon yang berisikan 1 sendok makan baking soda memiliki ukuran yang lebih besar dibanding balon yang berisikan setengah sendok makan baking soda, yang artinya jumlah baking soda mempengaruhi besar balon. Faktor yang berikutnya adalah luas permukaan. Laju reaksi dipengaruhi oleh luas permukaan bidang sentuh antara zat-zat yang bereaksi. Suatu zat padat akan lebih cepat bereaksi apabila permukaannya diperluas dengan cara merubah bentuk kepingan menjadi serbuk. Dalam bentuk serbuk, ukurannya memang menjadi lebih kecil, namun jumlahnya menjadi banyak, sehingga bidang tumbukan akan semakin besar. Di sini saya telah menyiapkan 2 cangkang telur yang berbeda. Terdapat cangkang telur yang halus dan juga terdapat cangkang telur yang kasar. Kedua cangkang telur ini akan saya masukkan ke dalam 2 gelas yang berbeda. Dalam gelas ini akan saya isi dengan 2 sendok makan cuka dan juga air mineral. Kemudian cangkang tersebut akan kita diamkan di dalam gelas selama kurang lebih 5 menit. Setelah kurang lebih 5 menit ditunggu, kita dapat lihat bahwa cangkang telur yang halus lebih cepat bereaksi dibanding cangkang telur yang kasar. Maka dari itu, teori bahwa faktor luas permukaan mempengaruhi laju reaksi terbukti benar. Faktor yang ketiga adalah suhu. Semakin tinggi suhu, pelarutan akan berlangsung semakin cepat. Selain mempengaruhi pelarutan, suhu juga mempengaruhi kecepatan suatu reaksi kimia. Jika suhu dinaikkan, akan terjadi penambahan energi, sehingga partikel akan bergerak lebih cepat. Akibatnya, tumbukan akan lebih sering terjadi dan reaksi akan semakin cepat. Untuk membuktikan faktor suhu, di sini saya telah menyiapkan 2 gelas yang berbeda. Di masing-masing gelas akan saya isi dengan 4 sendok makan cuka. Kemudian pada gelas pertama akan saya isi dengan air yang panas dan gelas kedua akan saya isi dengan air biasa. Lalu kita akan masukkan cangkang telur yang halus pada masing-masing gelas.
Setelah itu kita akan tunggu selama kurang lebih 5 menit. Setelah 5 menit berlalu, kita dapat lihat bahwa cangkang telur di air yang panas lebih cepat bereaksi. Percobaan ini membuktikan bahwa suhu juga turut berperan dalam mempengaruhi laju reaksi. Faktor yang terakhir adalah katalis. Katalis adalah suatu zat yang dapat mempercepat laju reaksi tanpa harus terkonsumsi di dalam reaksi tersebut. Katalis menyediakan alternatif jalur reaksi dengan energi aktivasi yang lebih rendah, sehingga reaksinya menjadi semakin cepat. Pada percobaan yang terakhir, yaitu faktor katalis, dibutuhkan beberapa alat dan bahan. Pertama, kita butuh 3 gelas plastik, cuka, dan juga pemutih. Kemudian kita juga butuh 3 isi staples atau peniti. Pada gelas yang pertama dan yang ketiga akan dimasukkan pemutih. Kemudian pada gelas yang kedua dan yang ketiga akan dimasukkan cuka. Kemudian pada masing-masing gelas akan dimasukkan peniti atau isi staples. Lalu tunggu kurang lebih 5 menit dan lihat reaksinya. Kita dapat lihat perbedaan dari masing-masing gelas. Reaksi yang terjadi paling cepat terjadi pada gelas yang berisikan cuka dan pemutih, di mana pemutih berperan sebagai katalisator yang dapat mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Maka dari itu, teori bahwa katalis juga mempengaruhi laju reaksi terbukti benar. Sekian percobaan saya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Saya harap percobaan yang saya lakukan bermanfaat. Terima kasih.